kayak nggak apa-apa. Kalau dulu kayak kenapa harus aku gitu. Kalau dulu kan kebetulan ibunya profesinya jualan canang ya. Terus pada zaman SD itu ada les, ada alih-alih pengen ngajak bercanda, pengen ngajak ngobrol atau sekedar basa-basi, tapi malah jatuhnya ngebully ya, alias ada perundungan di sana gitu. Sebenarnya nggak paham sih ya zaman sekarang, yang mereka pahami rangkaian kata untuk nyakitin orang atau rangkaian kata untuk peduli sama orang. Kita nggak pernah tahu gitu ya apa yang terjadi atau yang dirasain oleh pelaku bullying ini ya. Sampai akhirnya kita akan mengundang hari ini seseorang yang sudah punya pengalaman bully. Halo Trisna. Halo Kak Dias, halo teman-teman semuanya. Nah, Trisna ini ya adalah seorang duta gender. Duta genre, duta generasi berencana. Nah, duta genre ya. Provinsi Bali. Iya, provinsi Bali. Oke, sampai akhirnya kita undang di sini sebenarnya ada maksud ya, karena dengar-dengar kamu punya pengalaman yang dirundung teman-teman, bahkan gak zaman SMA aja, sebelum itu juga ya. Yes, benar. SD ya? Iya, dari SD. Wow. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Dulu agak cerewet ya. Kenapa harus aku sih? Iya, benar. Gitu, karena konsepnya ketika dibully itu mereka nggak paham kan pasti ya. Yes. Apa yang dia lakuin adalah tindakan bully. Kemarin zaman SD ya, gimana sih proses bully yang kamu terima? Oke, kalau misalnya dulu waktu zaman SD namanya juga anak-anak ya. Kalau sekarang mungkin bisa nganggapnya anak-anak, bisa yang kayak nggak apa-apa. Kalau dulu kayak kenapa harus aku gitu. Kalau dulu kan kebetulan ibunya profesinya jualan canang ya. Terus pada zaman SD itu ada les, ada kayak jalan-jalan kemana kemari ambar main, tapi aku yang kadang-kadang nggak ikut gitu gara-gara bantuin gara-gara bantuin ibu. Dia kayak kamu nih soalnya bantuin ibu aja, ikut sama aku itu udah anak dagang canang kayak gitu. Dianya yang kayak oh gara-gara anak dagang canang ya gitu. Kenapa labelnya harus seorang pedagang canang? Iya, gitu ya? di sana sih yang kayak kok gitu sih ya gitu. Apa yang kamu rasain untuk kalimat seorang dagang canang saat itu? Pertama sih namanya juga anak kecil ya, kayak emang salah ya, sama nanya sampai di rumah, emang salah ya kan gitu ya. Iya. Ternyata ibu aku jawab enggak dong, soalnya itu kan untuk sembahyang atau apa, ya udah nggak usah didengerin, kalau ada waktu ya udah main aja gitu. Itu aja sih dari karena waktu kecil ya mungkin dikasih pemahaman dari orang tua juga yang standar, yang sederhana, yang udah dimengerti lah ya. Iya benar. Saat itu kamu nangis atau kamu malah lebih diem atau nyerang tuh teman-teman kamu kemarin? Dulu iya bener ya. Habis itu jama-jamaan. Oh ada? Enggak. Kalau dulu aku lebih yang kayak kalau bahasa Balinya meslengak gitu, kayak kaget, oh kok digituin sih, kayak pulang lah akhirnya diem. Nangisnya pas malam-malam. Sendirian? Iya bener. Mama akan nanya gitu, kenapa sih kamu? Iya gitu, bener. Karena beberapa orang ya yang menerima bully itu, ada yang memang dia nyimpen sendiri, ada yang dia cerita sama keluarganya. Kamu tipe yang mana? Kalau aku lebih cerita sih. Cerita ke orang tua, tapi nggak langsung ya? Iya, tapi nggak langsung. Lebih ke orang tua atau keluarga dulu sih yang nanya, karena mungkin kelihatan perubahannya ya, gerak-geri atau ekspresi, nggak tahu ya karena yang ngelihat gitu. Iya, kecil juga kan nggak pernah tahu. Kita sebenarnya nggak sadar respon ke orang tua setelah dibully kan berubah pasti. Dengar-dengar sebelumnya kamu juga pernah dibully soal badan. Iya ya, Iya kan? karena kalau soal badan ya, karena kebetulan tinggi aku cuma 155 cm dengan berat badan yang 60 sampai 65 kan lumayan ya, bantet ya. Kayak makanan yang kurang pengembang jadi bantet. Jadi itu yang buat dibully ya, apalagi kalau misalnya ikut kayak putra-putri atau apa. Aduh, kamu kayak nggak bisa deh soalnya terlalu pendek kayak gitu. Gendut juga. SD itu zamannya kamu dibully fisik kelas berapa? SMP. SMP udah ya. Udah. Akhirnya kamu ngerasa kalau aku nggak layak nih jadi. Benar, SMP kayak gitu nih aku. Gitu. Nggak mau. Akhirnya udah kamu tarik diri. Iya, mengundurkan diri kayak gitu. Wow, sangat berpengaruh ya. Terpengaruh, mental juga terpengaruh. Berpengaruh banget, mental kayak kalau ngelihat orang cantik, kenapa sih aku gak kayak dia gitu. Nah, mulai insecure nih. Iya, insecurity-nya ada. Saat itu kamu bilang sama teman-teman kamu kalau kamu misalnya ya sudah lah ya, aku emang kayak begini gitu. Atau kamu makin diem, makin gede makin diem. Makin diem sih kayaknya ya. Makin diem. Karena kalau bela diri kesannya kayak aduh gimana gitu ya. Kenapa diem sih? Kalau pas itu zaman yang kayak
ya udahlah ya ngapain juga, ya bener sih aku kayak gini dulu gitu. Karena bukan? fakta ngerasa ya, jadi nggak ambil pusing. Iya nggak ambil pusing sih disebut. Oh, agak stres, cuman ngapain direspon gitu ya. Bener. Tapi ini terus terang ya, kalau kamu lagi di posisi yang udah diserang, entah ada yang ngejek kamu fisik gitu, kamu dagang canang segala macam ya. Sebenarnya yang paling kamu rasain di situ, kamu takutkah atau ngerasa terisolasi-kah atau kamu ngerasa malu gitu? Kalau malu sih enggak ya, cuman lebih ngerasa yang kayak benar terisolasi, kayak aku sendiri kok, teman-teman pada setuju sama pendapat orang yang tentang hal itu gitu kalau dari aku. Padahal bercanda ceritanya ya. Berawal kalau misalnya kita emosi ya dia bilang bercanda. Kalau kita biasa aja beneran kok kamu gitu. Gitu. Jadi kayak dia nggak ngerti apa yang kamu rasain saat itu ya. Sahabat kamu berapa dulu waktu SMP? Kalau sampai sekarang sih ya aku ngerasa mohon maaf nggak ada sahabat karena semua sama. Kalau sahabat ya keluarga, karena ya keluarga yang tahu gimana kita. Gitu. Oke, bersyukurlah nggak ada sahabat ya, tapi pacar ada gitu. Gimana kan terbalik? Iya, benar. Tapi gini, kalau ngomongin bullying ya, kamu mungkin dulu nggak tahu gitu kalau ini sangat berpengaruh besar ke kesehatan mental kita. Bahkan ini menjadi isu dunia loh ya. Beberapa juga informasi yang kita juga tahu semua, kalau ada yang bunuh diri, ada yang tiba-tiba cuek sama orang tuanya, ya kan? Karena proses bullying ini berlangsung di kehidupannya dia gitu. Kamu ngelihat proses dan apa yang mereka alami kayak gitu, menurut kamu gimana? Pertama sih kalau misalnya ada orang kena masalah yang kayak gitu, berita-berita apalagi di luar negeri, mendunia dan lain sebagainya, yang pertama yang aku rasain kayak aku merasa sih jadi mereka tuh gimana. Pernah lah ya. Sakitnya kayak gimana, atau enggak yang kayak setidaknya merasakan yang dia rasakan kayak gitu. Apa yang kamu lakuin setelah itu? Apa kamu berusaha untuk menyuarakannya di sosial media? Enggak sih, lebih ke diri sendiri dulu. Oh ternyata kalau misalnya aku kemarin yang pernah dihadapi dengan hal ini, terus aku nggak kuat dan nggak bangkit bertahap, kayaknya bakal seperti itu. Nggak sampai jadi duta sekarang ini ya. Iya kan. Benar. Nah, prosesnya kamu dari awal kamu dibully ya, SD kan, SMP, SMA dapet terus. Itu ada nggak tahapnya kamu kayak lebih ke oke, aku emang kayak gitu, tapi aku lagi proses nih untuk memahami diri sendiri dan lain sebagainya. Itu lama nggak sih prosesnya dari yang awal kamu dibully sampai udah sembuh gitu? Lama nggak? Lama banget. Kalau boleh dihitung ya dari kalau misalnya yang SD kayaknya yang lama banget, SD tahun berapa lupa ya. Sampai akhirnya di tahun 2019 sih. Baru 2019 itu atas luka-luka yang kemarin baru bisa cerita. Kalau yang waktu SMA kemarin kan karena emang sakitnya kayak sakit banget gitu ya. Sampai kamu bisa mikir kan? Iya, kayak turun nggak prestasi kamu waktu itu? Oh turun. Jauh banget. BB turun, prestasi turun. Iya, awalnya masuk 5 besar jadi kayak 20 gitu loh. Karena kalau untuk ngomong di depan umum pun malu, kayak ya malu aja, grogi, tiba-tiba ya udah kayak berasa nggak layak gitu. Iya kan, bener kan? Karena kamu ngerasa sendirian nih, karena banyak yang ngebully kamu, akhirnya aku lagi beda nih hari ini, tahun ini di antara mereka gitu. Karena kamu mungkin berpikirnya mereka santai, kamu yang kayak kesannya paling salah gitu, paling aneh gitu di antara mereka. Bener kan gitu ya? Iya. Wow. Nah sekarang di usia 20-an tahun lah ya. Iya. Gak di-spill lah ya. Bener ya. Jangan di-spill. Masih nerima gak proses bully-bully gitu? Kalau setiap orang itu pasti menerima ya, baik walaupun si pelaku ini ngerasa bahwa itu sengaja baik tidak sengaja, kembali lagi ke diri kita ngerasa nggak bahwa hal itu adalah hal dibully atau enggak. Gitu. Kalau sekarang dibilang masih ya, cuman kadar untuk menerimanya udah enggak, karena kita kalau misalnya aku pribadi udah punya batasan diri, yang mana harus dipikirin, yang mana harus enggak. Nah gitu. Itu penting tuh. Jadi paling enggak reaksi kita gimana ya paling penting. Karena beberapa orang juga kadang-kadang itu benar, orang cerita nih niatnya bercanda, tapi sebenarnya nyakitin gitu. Soal kapan nikah lah, soal kapan punya itulah, kerjaannya kenapa harus seperti ini, ya kan? Teman-temannya kenapa itu semua. Dia niatnya baik, cuman akhirnya kalau nerimanya nggak bagus, ya kan? Reaksi kita juga nggak bagus, akhirnya pasti akan ke mental sendiri. Iya, ke mental sih. Ada nggak teman kamu yang curhat gitu? Tusna, aku digini nih kemarin nih, kamu gimana responnya? Kayak lebih nasehatin dia atau pengalaman kamu tuangin ke dia? Dua-duanya sih Kak. Jadi pertama kalau misalnya ada orang yang cerita sama kita, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba menjadi diri dia. Nerima dulu ya apa yang dia ceritain ya. Terima dulu, habis itu berusaha untuk jadi dirinya dia. Terus kalau misalnya kita di posisi itu,
gimana caranya kita ngadepin gitu sih. Oh, kalau aku gitu. Nanti kalau ada mau curhatnya silakan aja kontak Trisna di mana Instagram. boleh lah. Boleh ya. Karena berhubung sekarang udah menjadi seorang duta gitu ya, pasti tugas-tugasnya banyak dong. Itu lebih ke gimana memberikan orang edukasi ya. Iya. Terkait apa kalau di situ? Kalau di sana tuh terkait mental health. Mental health kan? Pernikahan dini, seks beresiko, sama kita juga sebagai konselor Kak. Jadi kalau memang benar ada orang yang masalah mental yang kayak aku dulu, bisa cerita sama kita. Bisa gitu ya. Cuman karena di sini nih agak sulit ya kasih dia tuh edukasi untuk ayo cerita. Ya kan? Orang tuh lebih milih untuk aku pengen mendem dulu nih, ya kan? Aku pengen nikmatin dulu nih yang aku rasain. Padahal itu kan proses bully gitu. Jadi orang nggak akan pernah paham dia sampai stres gitu. Sebelum dia ada proses journalingnya, cerita, mulai ke angkat bebannya, baru tuh ngerasa oh ini bully ya. Iya, benar. Ternyata ini perlu ya kita hempaskan, tidak pikirkan dulu. Betul. Cuma di sini yang Trisna lihat gitu ya. Apa yang bisa Trisna kira-kira kayak harusnya nggak gini nih, harusnya gini agar tidak terjadi bully lagi. Oke. Kalau menurut aku Kak ya, sebenarnya harusnya kita tahu apa, karena kan kita lebih ke dia sama kita gitu. Aku betul. sama kamu gitu misalnya. Kalau misalnya kita harus tahu sih apa yang dia suka, apa yang dia enggak. Jadi kita bisa saling ngerti aja gitu. Kalau misalnya pun nanti adanya masalah sebenarnya nggak apa-apa. Karena dari masalah itu kita bisa belajar kalau dia tuh nggak suka ini, dia nggak suka itu. Kita lebih ke komunikasi aja. Betul. Kamu percaya nggak kalau orang yang memang tahapnya atau serangannya lebih ke sifat ngebully itu adalah orang-orang yang kurang open minded? Paham nggak? Paham. Kira-kira itu bener atau enggak? Atau memang dia tujuannya pengen aja bikin kamu sakit hati? Kayaknya lebih banyak orang yang nggak sengaja sih Kak. Oh nggak sengaja. Nggak sengaja. Kurang open minded gitu ya. Benar. Atau kurang mencari referensi kalau ini loh yang harus dicegah ketika berlebaran. Ini yang harus dicegah ketika pertemuan keluarga besar, gitu kan? Bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak boleh mungkin bisa di-list ya Kak, yang boleh dikatain. Di filter gitu. Jadi kita pertemuan besar, jadi enak aja kan? Kalau udah namanya si itu mana nggak datang, Trisna mana nggak datang. Harusnya mereka paham kalau ada pembahasan yang mereka hindarin. Iya, harus dihindarin karena kita ya kembali lagi Kak, kita juga punya batasan diri kepada orang lain. Kita ke orang lain juga harus punya batasan ya, di filter perkataannya. Nah, sekarang sampai di usia sekarang ini apa yang sering kamu lakuin supaya kamu agak ya cukup lah ya, cukup menerima semuanya sampai akhirnya nggak boleh nih kayak zaman dulu lagi nih kena bully. Ada ya kamu lakuin? Ada. Apa tuh? Penasaran nih. Sekarang sih aku gini Kak ya. Setiap orang itu punya keistimewaan, setiap orang juga punya keunikan. Iya. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang berkata apa sama kita, ya udah diterima aja, jangan diambil hati. Kalau memang itu memang keterlaluan konteksnya, ya udah ditegur aja. Daripada kita sakit hati sendiri, jadinya kita yang kemakan hati istilahnya sendiri. Lagu dong makan hati. Kamu berarti sekarang di usia segini 20-an ini lebih ke sharing sama mama ya? Iya, lebih sharing. Kebetulan aku sama ibu aku tuh kayak temen, kayak sahabat dekat. Dibandingkan mau cerita, lebih milih cerita atau journaling? Cerita ya. Capek nulisnya. Capek. Atau buat konten mungkin. Capek banget kalau harus tulis. Bukan tipikal orang tulis soalnya. Oh ya, lebih ke cerita ke mama. Mama apa pandangan mama? Kira-kira aku mesti ngapain nih gitu. Iya, benar. Ke pacar mungkin ada? Ada. Oh, ada juga. Kebetulan pacar aku juga teman SMP. Oh, langgeng ya. Luar biasa. Tahun ini 7 tahun. Doakan yang belum dapat ya. Oke. Ini oke. Kalau misalnya aku nih yang korban bully, ya kamu sudah berpengalaman akan menghadapi orang seperti itu. Apa yang bisa kamu sampaikan ke aku sebagai korban bully? Oke, sebagai korban bully, kita harus pertama jangan pernah langsung mengiyakan apa yang dikatakannya. Terus kita harus bisa, kalau misalnya orang lain harus memfilter bicara sama kita, kita juga harus memfilter apa yang orang bicarakan ke kita. Masuk atau enggak masuknya ya? Iya, bener. Kayak
kalau memang bagi diri kamu itu bener buliannya, ayo berubah. Gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat kekurangan kita, tapi orang lain yang memberitahu. Kalau misalnya kalau ada lirik lagu orang, kau benci tapi ku jadi termotivasi kayak gitu. Silakan rap-rapkan saja. Jadi hal itu yang bikin aku yang kayak ayo nggak apa-apa kalau kita dibully, ya udah terima aja. Tapi kalau memang itu udah keterlaluan, ya udah ditegur gitu. Jadiin bahan motivasi sih. Kasih tau baik-baik ya. Karena kalau nggak dikomunikasi ntar jadi keterlaluan, keterusan. Jangan sampai ada tresna berikutnya. Iya kan? Itu penting banget. Ya udah, ini mungkin menjadi edukasi juga ya untuk yang dengerin podcast kita hari ini. Semoga menginspirasi dan kebetulan podcast hari ini RRI Singaraja bareng aku Dias Damayasa dan bareng aku Trisna Widari. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.